Halo teman-teman, kembali dengan channel ini yaitu channel saya Maya Daniela, dan pada video kali ini kita akan membahas salah satu contoh soal matematika mengenai dimensi 3. Kita akan bahas, ini merupakan salah satu kiriman soal dari teman kita ya, kita akan langsung lihat soalnya. Diketahui bidang 4 beraturan TABC dengan panjang rusuknya itu sama dengan 4. Nah, kalau misalnya kalian bingung bidang 4 beraturan itu seperti apa, nanti kita akan bahas maksudnya apa. Jika P adalah titik tengah dari AB, maka jarak titik P dengan garis TC itu sama dengan berapa? Jadi kalian mungkin sudah tahu kira-kira bakal arahnya kemana soal ini. Dan yang pasti saya harus jelaskan pertama, yang dimaksud dalam bidang 4 beraturan itu apa? Bidang 4 beraturan ini namanya adalah TABC. Maksudnya seperti ini, kalau bidang 4 beraturan itu adalah, bisa saja itu adalah sebuah limas atau sebuah prisma. Dan dalam hal ini yang paling mungkin itu adalah limas, jadi itu limas segitiga dia. Kalau misalnya kita lihat di sini ya, saya bisa gambar seperti ini misalkan ya. Oke. Lalu saya kasih garis sedikit. Nah, dia ada titik puncak seperti itu. Oke. Dan titik tengahnya ini yang disebut dengan titik T. Ini titik T ya. Dan ini yang menjadi alasnya itu ada segitiga ABC namanya. A, B, C. Kayak gitu. Titik T ini tepat berada di tengah-tengah segitiga ABC. Jadi kalau misalnya kalian ingin tarik garis dari titik T ke ABC itu, maka dia akan membentuk sebuah tinggi dari 5 segitiga ini. Kayak gitu. Saya kasih warna ungu misalkan ya. Nah, dia akan seperti ini jadinya. Ya, kira-kira seperti itulah. Mungkin agak sedikit mereng, tetapi saya harapkan kalian bisa membayangkannya ya. Jadi seperti itu kira-kira. Dan itu adalah bidang 4 beraturan yang dimaksud. Kenapa di sini dibilang bidang 4 beraturan? Karena kalau kalian perhatikan bahwa 5 segi 3 ini dia memiliki 4 sisi. Jadi kalau misalkan lihat ini adalah sisi yang pertama, sisi segitiganya, sisi alasnya ya. Dan yang kedua itu adalah sisi yang sini, TAC, dan yang ketiga itu adalah sisi TCB, dan yang keempat adalah sisi yang paling depan segitiga juga yaitu TAB. Kayak gitu. Dan ini terdapat 4 sisi, itulah yang disebut dengan bidang 4 beraturan. Dan kenapa disebut beraturan? Karena kalau kita lihat di sini diketahui panjang rusuknya 4, berarti semua rusuk yang ada dalam limas ini itu panjangnya 4. Jadi baik AB panjangnya 4, baik AC panjangnya juga 4, baik CB panjangnya 4 juga, begitu juga dengan yang ketingginya, yaitu dari AT itu juga 4, dan TB itu juga 4, demikian juga untuk yang TC juga 4. Jadi itu disebut dengan bidang 4 beraturan. Jadi kalau misalnya kita lihat ya paling kasarnya sih semuanya ini dia tersusun dari segitiga sama sisi kayak gitu ya. Jadi ini semuanya rusuknya 4 kayak gitu. Dan ditanya adalah jika P adalah titik tengah AB, berarti sini ada P ya. Saya kasih warna lain aja biar kalian nggak bingung. P adalah titik tengah AB, ya kan? Berarti kalau maksudnya titik tengah, kalian pasti sudah tahu bahwa P itu dia membagi 2 sama panjang garis AB, kayak gitu ya. Dan jika P ini adalah titik tengah AB, maka jarak dari titik P ke garis TC, kalian bisa lihat garis TC di sini, sehingga mungkin yang ditanya dalam soal itu ada dari garis P sini ke pertengahan antara garis TC. Ke pertengahan garis TC. Saya kasih lain aja biar gampang ya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat, kita akan membahas satu segitiga ini jadinya. Seperti ini, seperti ini. Nah, mungkin kalian agak bingung, saya akan berikan warna lain saja biar kalian nggak bingung ya. Seperti ini. Oke, dan seperti ini kira-kira. Jadi dia ada satu segitiga yang ke belakang gitu ya, dan itu yang ditanya dalam soal ini gitu. Dan kalian, saya sih harapkan kalau misalnya kalian yang mengerjakan soal dimensi 3, saya harapkan kalian membuat dulu sketchnya seperti ini. Mungkin ini memang sketch yang tidak sempurna karena saya tidak memberikan garis titik-titik bagi garis yang ke belakang, tapi setidaknya kalian bisa mengerti kira-kira arah soalnya itu kemana. Dengan kalian menggambar seperti ini, maka kalian bisa tahu kira-kira soalnya itu dia bertanya apa dan diketahui apa. Seperti itu ya. Kalau misalnya kita lihat sini berarti sudah jelas bahwa yang ditanya itu adalah yang segitiga coklat itu. Segitiga TCP. Ya, seperti itu ya. Kalau misalnya saya gambarkan, saya perbesar lagi. Saya bikin seperti ini. Ya, saya akan buat seperti ini. Anggaplah ini adalah T-nya. Ini adalah C dan ini adalah P. Tapi bukan berarti ini ada segitiga siku-siku.
Bukan berarti seperti itu, nanti kita akan bahas ya. Yang pertama kita akan langsung lihat untuk yang panjang TC. Panjang TC, karena semua panjang rusuknya 4, berarti otomatis TC juga 4, ya kan? TC itu adalah 4. Lalu satu untuk TP, kalau misalnya kita lihat bahwa TP itu kalau misalnya kita lihat segitiga TAB, kalau misalnya kita lihat segitiga TAB ya, maka dia akan jadi seperti ini. Ya kan? Seperti ini. Ini adalah T-nya, sini adalah A, dan sini B. Ini adalah P-nya. Berarti untuk mencari panjang ini, dari T ke P. AB sendiri itu adalah 4. Kalau misalnya dia membagi 2 sama panjang, berarti AP 2, dan PB itu adalah 2. Sementara TA itu juga 4, dan TB itu juga 4. Kalau misalnya kita lihat di sini bahwa jarak antara T dengan P itu kita bisa lihat dengan menggunakan Pitagoras, karena kalau misalnya kita lihat di sini bahwa AB sama T itu dia bisa membentuk suatu garis, suatu siku-siku ya, kayak gitu. Jadi untuk mencari TP-nya itu adalah kita menggunakan Pitagoras, di mana TA-nya yang berperan sebagai sisi miringnya, sehingga kita bisa tulis TP sama dengan akar dari TA yaitu 4 kuadrat dikurangi dengan AP kuadrat dikurangi dengan 2 kuadrat. Ini adalah untuk yang TP. Oke, berarti seperti biasa 4 kuadrat itu adalah 16 dikurangi dengan 4, sehingga kita dapat TP-nya itu sama dengan akar 12, atau kalau kita sederhanakan dia akan menjadi 2 akar 3. Jadi panjang TP itu adalah 2 akar 3. Ini adalah panjang TP-nya, 2 akar 3. Oke, dan sekarang untuk CP-nya. CP-nya kalau misalnya kita perhatikan ya, untuk CP-nya itu kita bisa lihat di segitiga yang di alas. Oke, kita akan coba lihat lagi gambar segitiga baru seperti ini ya. Anggaplah ini adalah alasnya untuk limas ini, di mana sini A, sini B, dan sini C. Jadi ini segitiganya yang ke belakang ya. Ini adalah 4, sini 4, dan sini 4, dan ini adalah P-nya, ya kan? Berarti jarak dari C ke P, karena dia sama persis bilangannya dengan yang jarak dari TP, ini 4, 4, dan sini juga 2, sini juga 2 ya. Berarti otomatis CP-nya pun sama panjangnya dengan TP, yaitu 2 akar 3. Sehingga kalau kita perhatikan bahwa CP pun juga 2 akar 3. Yang ditanya dalam soal ini adalah jarak titik P ke garis TC. Berarti jarak ini ke garis TC. Saya bisa gambarkan seperti ini jadinya. Jarak titik P ke garis TC. Kayak gitu. Dan sebenarnya ini gambarnya agak sedikit tidak bagus ya sebenarnya, karena antara P dengan TC ini kita harusnya sebaiknya membentuk sebuah sudut siku-siku. Jadi sini ada 90 derajat, ini juga 90 derajat, kayak gitu. Dan sekarang bagaimana cara mencari panjang yang warna hitam ini? Anggaplah tengah-tengahnya itu adalah Q, seperti itu ya. Anggap tengah-tengahnya adalah Q. Dan kalau misalnya kita lihat di sini bahwa segitiga TCP itu merupakan segitiga sama kaki kan. Kita bisa lihat bahwa TP dan CP itu sama-sama 2 akar 3. Berarti otomatis kalau misalnya kita lihat ini ada segitiga sama kaki, maka alasnya pun juga terbagi 2 sama panjangnya. Sehingga kalau kita lihat TQ itu adalah 2 dan QC itu sama dengan 2, karena dia merupakan pembagiannya sama persis, sama-sama membagi 2 pas di tengah-tengahnya. Kayak gitu. Jadi untuk mencari PQ, yaitu panjang jarak antara titik P dengan garis TC, itu gampang saja. Kita tetap menggunakan Pitagoras seperti biasa, tapi dalam hal ini yang menjadi sisi miringnya itu adalah TP, yaitu 2 akar 3. Sehingga kita bisa gunakan Pitagoras, yaitu PQ sama dengan akar dari 2 akar 3. Dipangkatkan 2, dikurangi dengan TQ-nya, itu adalah 2 kuadrat. 2 akar 3 dikuadratkan itu adalah 12. 12 dikurangi dengan 4 ya, 2 akar 2. Nah itu sama dengan akar 8. Dan akar 8 itu sama dengan 2 akar 2. Jadi jarak dari titik P ke garis TC itu adalah 2 akar 2. B jawabannya. Seperti itu. Baik, jadi itu saja untuk pembahasan soal mengenai dimensi 3 pada video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan apabila kalian memiliki pertanyaan ataupun soal yang ingin dibuatkan video pembahasannya seperti teman kita ini juga, silakan kalian cek di dalam deskripsi setiap video kami. Kalian ada email di sana tertulis, kalian bisa kirimkan soal kalian ke dalam email tersebut. Terima kasih.